Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini dengan Bu Ida. Kali ini kita akan belajar PKN tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Sebelum belajar, silahkan kalian persiapkan alat tulis kalian, kemudian juga duduk yang rapi, yang serius ya, yang nyaman. Tidak lupa juga berdoa dan tetap melakukan pembiasaan-pembiasaan yang baik seperti biasa ya. Baiklah, kita akan mulai. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari 3 hal, yaitu hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus kita miliki atau kita dapatkan dari orang lain. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita berikan kepada orang lain. Sedangkan tanggung jawab adalah melaksanakan tugas dengan baik dan tidak terledor. Untuk lebih jelasnya, marilah kita perhatikan ilustrasi berikut. Ini ada gambar seorang anak. Kemudian juga ini ada gambar orang tua. Anak memiliki kewajiban terhadap orang tua. Nah, sebaliknya, anak juga menerima hak, mendapatkan hak dari orang tua. Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Jadi, anak harus melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua. Sedangkan orang tua memberikan hak kepada anak. Jadi, anak itu selain melaksanakan kewajiban, juga akan menerima hak. Nah, ketika melaksanakan kewajiban dan menerima hak, melaksanakan kewajiban terutama, maka ini harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu adalah mengikat pelaksanaan hak dan kewajiban. Sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban bisa berjalan dengan baik dan seimbang. Nah, baiklah kita sekarang akan bahas apa saja sih hak dan kewajiban kita atau hak dan kewajiban anak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, yang pertama adalah kewajiban anak di rumah atau hak dulu ya. Kita mulai dari hak anak di rumah. 1, haknya mendapatkan makan dan minum. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan bimbingan saat belajar. Kemudian yang keempat, mendapatkan kesejahteraan hidup. Tentu saja masih banyak hak-hak lain yang bisa diterima oleh anak dalam sebuah keluarga. Nah, di samping hak, ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak di rumah. Contohnya adalah 1, menjaga kebersihan rumah. Yang kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Yang ketiga, menyayangi dan menghargai, juga menghormati seluruh anggota keluarga. Yang keempat, mengerjakan PR. Nah, itu adalah hanya beberapa contoh di antaranya ya. Masih banyak lagi kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan di dalam lingkungan rumah kita. Ya, tentu saja pelaksanaan hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua adalah di sekolah. Di sekolah, anak memiliki hak
Di antaranya adalah satu, mendapatkan materi pelajaran. Yang kedua, menanyakan pelajaran yang tidak dimengerti. Yang ketiga, menggunakan fasilitas sekolah. Nah, ini ada hanya beberapa contoh. Masih banyak contoh lainnya, misalnya anak berhak mendapatkan nilai, anak berhak mendapatkan eh, raport, ya itu adalah contoh hak yang bisa diterima anak di sekolah. Tetapi jangan lupa selain hak juga ada kewajiban yang harus ditaati ketika di sekolah. Contohnya adalah satu, mentaati peraturan. Tentu saja di sekolah kan ada peraturan-peraturan sekolah yang harus diikuti ya oleh semua siswa di sekolah. Bukan cuma siswa saja, tetapi semua anggota masyarakat atau siswa dan guru dan seluruh personil di sekolah. Wajib mentaati peraturan. Yang kedua, kewajibannya adalah saling menghormati antar warga sekolah. Kemudian juga menjaga fasilitas sekolah. Kemudian juga diantaranya memakai seragam, kemudian masuk tepat waktu, kemudian mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah seperti misalnya upacara, ya itu contoh-contoh kewajiban yang harus dilaksanakan di sekolah, di lingkungan sekolah. Tentu saja tidak lepas dari rasa tanggung jawab dalam pelaksanaannya ya supaya terjadi keseimbangan ya. Yang ketiga adalah di lingkungan. Di lingkungan juga kita dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari hak dan kewajiban ya di dalam lingkungan tempat tinggal kita, di lingkungan masyarakat. Contohnya satu, mendapatkan pendidikan. Yang kedua, menyampaikan pendapat. Yang ketiga, mendapatkan pelayanan kesehatan ya. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan itu adalah hak warga di lingkungan masyarakat ya. Nah, sedangkan kewajibannya contohnya diantaranya satu, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian menjaga keamanan lingkungan, kemudian juga membayar pajak. Nah, itu adalah merupakan kewajiban warga negara atau kewajiban di masyarakat yang harus kita laksanakan. Kemudian juga ada hak yang bisa kita terima ya dari lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah beberapa contoh hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Tentu saja kita harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab supaya tercipta kehidupan yang harmonis, yang tentram, yang aman ya, seperti yang kita harapkan ya. Mungkin itu saja materi hak dan kewajiban kali ini. Nanti setelah ini kalian akan melaksanakan tugas. Jika ada sesuatu yang belum dimengerti atau yang mau ditanyakan, silahkan nanti kalian berhubungan dengan ibu atau bapak guru kalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.